Oke, ini adalah Infinix GT 10 Pro. Dan ini adalah cara mereka untuk memasuki pasar gaming phone. Jadi, seberapa bagus sih HP ini dan apakah HP ini cocok untuk gaming? Kalau kita lihat secara sekilas, speknya sangat bagus. Layar AMOLED dengan 120Hz dan 900 nit kecerahan dan juga 1080p. UFS 3.1 dengan 256GB dan SD card slot. Kamera 108MP, stereo speaker, baterai 5000 mAh dengan charger 45 watt. Dan semua ini bisa kamu dapatkan dengan harga 2,8 juta. Jadi, apa yang kamu korbankan supaya bisa mendapatkan harga seperti itu? Well, aku bisa bilang untuk unboxingnya, kamu tidak akan kekurangan apapun. Di dalam boxnya kamu mendapatkan kabel, 45 watt charger, casing, screen protector, dan tentunya boxnya sendiri. Dan ini bukan box biasa, tapi boxnya bisa digunakan untuk mengamplify speaker dari handphone kamu. Dan ini sebenarnya lebih eco-friendly daripada apa yang Samsung dan Apple lakukan, di mana mereka hanya menghilangkan charger dan membuat boxnya menjadi lebih tipis. Dan kalau kita lihat desainnya, menurutku sangat keren dan cocok untuk para gamers. Dan bagian sampingnya terbuat dari plastik. Aku tidak masalah dengan itu, tapi yang menurutku masalahnya adalah finishing glossy, di mana membuat HP ini menjadi seperti kotak sidik jari. Ya, entah kenapa mereka tidak mau memilih untuk menggunakan matte finishing. Tidak hanya terasa lebih premium, tapi juga lebih nyaman dipegang dalam waktu yang lama. Dan aku nggak bisa bilang untuk semua orang, tapi aku memiliki tangan yang sering berkeringat. Jadi kalau di waktu yang lama, handphone ini akan terasa seperti berminyak. Lalu layarnya, yang menurutku sangat bagus dan terlalu bagus untuk harganya. Karena HP ini memiliki bezel yang sangat tipis dan kamera cutout-nya juga sangat kecil. Jadi viewing experience-nya sangat bagus. Tapi hanya saja mereka memiliki fingerprint sensor di bawah layar yang menurutku memang bagus. Tapi mereka menaruhnya di bagian yang terlalu bawah. Jadi agak tidak enak kalau misalnya tanganmu terlalu besar seperti aku. Oh, dan jangan lupa untuk subscribe kalau kamu suka straight to the point konten seperti ini. Lalu untuk baterainya cukup bagus. Kamu bisa mendapatkan 7-8 jam screen on time di HP ini. Jadi kurang lebih sama seperti Galaxy A14 atau Poco X5 Pro. Dan chargernya juga cepat. Kamu bisa mendapatkan 0-70% dalam waktu 30 menit. Dan juga ada stereo speakernya. Tapi salah satu hal yang membedakan antara HP biasa dengan HP gaming adalah software dan performanya. Untuk softwarenya, kamu mendapatkan Android 13, jadi bukan yang terbaru. Tapi kamu masih mendapatkan tingkat kostumasi yang sangat bagus. Dan juga ada game mode, di mana kamu bisa mengatur performa grafik dari game yang sedang kamu mainkan. Dan juga ada bypass charging, di mana kamu bisa mengatur dayanya supaya tidak masuk ke dalam baterai, tapi langsung ke chipsetnya. Jadi, performanya akan bisa menjadi lebih tinggi. Lalu juga ada toolbar yang bisa kamu gunakan untuk ngecek tingkat CPU dan GPU-nya, dan kamu bisa mengatur tombol volume untuk melakukan aksi tertentu di dalam suatu game. Semua ini adalah hal yang bagus, hanya saja HP ini memiliki terlalu banyak bloatware. Dan ini akan berpengaruh pada performa dan juga kapasitas. Karena memang, kalau banyak aplikasi yang kamu nggak gunakan, tentu kapasitasnya akan berkurang. Dan aplikasi ini masih tetap akan berjalan di belakang layar. Jadi akan mengurangi performa kamu. Dan bicara soal performa, HP ini menggunakan Dimensity 8050, di mana memiliki performa yang sebanding dengan flagship dari tahun 2020. Dan ya, untuk HP gaming ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Bukan karena performanya, tapi karena penanganan temperaturnya. Dan menurutku salah satu alasan kenapa temperaturnya tidak terlalu bagus, itu karena bahannya terbuat dari plastik. Dan setelah dites berulang kali, performanya hanya bisa mencapai 70% dari performa maksimal. Lalu untuk kamera 108MP-nya. Dan kalau kita lihat, foto dan videonya bisa mendapatkan hasil yang kurang lebih bagus. Tapi itu kalau di kondisi yang banyak cahaya. Sekalinya kamu masuk ke dalam kondisi yang tidak ada cahaya sama sekali, well, hasilnya lebih banyak noise-nya, terutama di foto, dan kalau di video, lebih banyak ngeblur. Dan kamu bisa melihat ini kebanyakan masalah di HP mid-range. Karena memang secara spek, HP ini memiliki kamera 108MP. Tapi kalau kamu lihat, dibandingkan dengan flagship, sensornya lebih kecil jauh daripada flagship. Jadi ini yang menyebabkan cahaya yang mereka tangkap kurang banyak daripada HP flagship lainnya. Dan untuk kamera lainnya, well, ini kamera makro dan depth sensor yang menurutku kamu bisa bilang ini lebih baik tidak ada sama sekali. Karena aku lebih baik mereka nge-spend budgetnya untuk meningkatkan performa atau mungkin untuk optimasi softwarenya. Yang menurutku ini masih terlalu banyak bloatware.
dan mereka masih bisa meningkatkannya di bagian itu. Jadi, apakah HP ini cocok untuk HP gaming? Well, kalau gaming secara kasual, ya aku bisa bilang kamu bisa menggunakannya untuk gaming untuk 1-2 jam per harinya. Tapi kalau kamu gunakan untuk gaming secara kompetitif, aku sarankan kamu bisa mendapatkan yang lebih baik di luar dengan spek yang lebih bagus. Dan kalau memang mau Infinix dengan harga yang kurang lebih sama, kamu bisa menunggu Infinix Note 30 VIP yang kurang lebih speknya sama, tapi memiliki charger yang lebih cepat dan juga finishing matte di bagian belakang. Jadi lebih nyaman dipegang di waktu yang lama. Terima kasih sudah menonton. Ini JW StarTech. Sampai berjumpa di yang selanjutnya.